Pertarungan di atas Jung. Prak, senjata dari tulang manusia itu menghantam kepala Raden Kuning. Bunyi tulang manusia membentur batok kepala sangat keras sekali. Namun terjadi keanehan setelah senjata Sekte Agori itu membentur kepala musuh yang tengah bersemedi tersebut. Meskipun menimbulkan suara yang keras, tetapi pukulan itu tidak menimbulkan kerusakan. Senjata tulang malah menempel di kepala Raden Kuning tanpa ia sadari. Musuh yang memegang senjata terlihat pucat pasi seperti kekurangan darah. Apakah yang sedang terjadi? Saat pukulan senjata tulang manusia itu menghantam batok kepalanya, Raden Kuning sedang dalam posisi mati rasa akibat benturan tenaga semesta dengan tenaga Kawedar di dalam tubuhnya. Akibat terlalu memaksa agar dapat menyatukan dua tenaga berbeda itu, Raden Kuning terjebak dalam keadaan hidup dan mati, tanpa disadari pukulan lawan yang mengandung unsur tenaga Kinaramsi Kama yang didapat melalui latihan aneh Sekte Agori. Ternyata telah menjadi perantara bagi bersatunya dua tenaga dalam yang ada di tubuh Raden Kuning. Pukulan lawan yang seharusnya dapat merenggut nyawanya, justru telah membantu Raden Kuning untuk menemukan jalan atas bentroknya dua tenaga dalam miliknya. Di dalam tubuh setiap manusia ada aliran Chi yang memompa cakra pada tubuh. Cakra ini akan mengalir sesuai dengan watak, perilaku dan pola hidup seseorang. Oleh karena itu, setiap orang memiliki cakra serta memiliki penempatan elemen yang berbeda. Elemen cakra itu terdiri dari api terletak di perut, air terletak di bawah telapak kaki, udara terletak di ujung jari-jari dan kepala, dan tanah berpusat di paha. Keempat elemen itu dikendalikan oleh ruh yang juga mengendalikan seluruh aliran yang ada dalam tubuh termasuk akal dan nafsu, melalui latihan dan juga dapat karena keturunan. Ada orang yang memiliki lebih dari satu elemen cakra. Tenaga cakra yang dimiliki manusia dapat bersifat panas dan juga dapat bersifat dingin. Tenaga Kawedar yang telah dikuasai oleh Raden Kuning sebelumnya adalah tenaga cakra yang bersifat tenaga panas, sedangkan tenaga semesta yang tengah dilatih olehnya bersifat kebalikannya, dingin. Dua unsur tenaga panas dan dingin ini akan saling tolak jika dilatih secara bersamaan. Raden Kuning sebenarnya hanya melatih tenaga semesta yang bersifat dingin untuk menguasai jurus ke-7 dan ke-8 Sangkan Paraning Dumadi. Tetapi akibat ada tenaga Kawedar yang kekuatannya 7 kali lipat tenaga cakra biasa, tanpa diperintah tenaga Kawedar akan muncul dengan sendirinya ketika ada tenaga asing bersifat dingin yang mengalir di tubuh Raden Kuning. Akibatnya dua tenaga ini saling bentrok dan berupaya saling mengalahkan. Tenaga panas dan dingin harus mencapai keseimbangan agar tidak saling mengalahkan. Untuk mencari keseimbangan atas dua unsur panas dan dingin itu harus dilatih melalui latihan yang lama tergantung pada bakat yang dimiliki seseorang. Namun meskipun Raden Kuning memiliki bakat yang luar biasa dalam berlatih ilmu kanuragan, tetapi karena sebelumnya ia mendapat tenaga Kawedar dengan jalan pintas, maka justru tenaga itu menjadi halangan bagi tercapainya keseimbangan dengan tenaga dingin yang dilatihnya saat ini. Kekuatan tenaga Kawedar yang bersifat panas telah menyebabkan tenaga dalam tubuhnya meningkat 7 kali lipat dari latihan normal yang selama ini ditekuni Raden Kuning. Oleh karena itu, tenaga semesta yang bersifat dingin juga harus memiliki kekuatan setara agar tercapai keseimbangan kedua tenaga yang bersifat panas dan dingin itu di dalam tubuhnya. Pada saat terjadi pergumulan antara tenaga panas dan dingin di dalam tubuh Raden Kuning, dari luar tubuhnya masuk tenaga Kinaramsi Kama yang bersifat dingin. Pemilik tenaga itu adalah pasukan Sekte Agori, yang dididik langsung oleh Aradia Cupat yang telah mencapai kepandaian tingkat tinggi. Tenaga Kinaramsi Kama yang menghantam kepala Raden Kuning ternyata membantu terjadi keseimbangan tenaga cakra di dalam tubuh Raden Kuning. Akibat dari pukulan itu justru menguntungkan Raden Kuning. Dengan cepat tubuhnya menyerap tenaga luar yang masuk melalui senjata tulang manusia. Tenaga Kinaramsi Kama diserap oleh tubuh Raden Kuning sebagai bantuan yang memang diperlukan. Tetapi akibat tenaganya terserap oleh tubuh Raden Kuning, anggota Sekte Agori itu seperti tanaman yang kekurangan air, layu. Ia sendiri tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman tenaga dingin Raden Kuning yang terus menyerap habis tenaga dalam dari tubuhnya. Jika dibiarkan, maka dalam waktu singkat orang itu akan mati lemas kehabisan tenaga.